Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa semuanya. Bersama saya Rudi Purwanto, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Siberasia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial terkait studi kasus strategi mencegah konflik hubungan industrial dan meningkatkan retensi karyawan. Oke, studi kasus yang pertama. Oke, pada case kali ini studi kasusnya adalah sebuah PT ini sedang tidak baik-baik saja. Ini sedang menghadapi masalah serius berupa tingginya turnover karyawan. Jadi banyak karyawan yang mengundurkan diri karena ketidakpuasan terhadap sistem penggajian dan kurangnya keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi seperti itu ya. Akibatnya apa? Akibatnya perusahaan mengalami kesulitan dalam merekrut kerja baru dan reputasi perusahaan juga semakin menurun. Ini tujuan analisisnya ada tiga. Yang pertama mengidentifikasi penyebab masalah, kemudian yang kedua menjelaskan peran manajemen dan serikat pekerja, dan yang terakhir adalah merekomendasikan kebijakan berbasis praktek kerja terbaik seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Ini gambaran masalahnya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa PT ini mengalami turnover yang cukup tinggi. Bisa kita lihat dari data turnover karyawan ini setiap tahunnya mengalami kenaikan ya. 2023 12%, 2024 18%, dan puncaknya di 2025 ini sekitar 32% seperti itu. Peningkatan turnover menunjukkan menurunnya kepuasan pekerja dan juga komitmen karyawan terhadap perusahaan seperti itu. Oke, penyebab utamanya. Sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan turnover. Namun pada kesempatan kali ini saya berfokus pada internal issue, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama terkait sistem penggajian yang tidak kompetitif, diantaranya ada gaji yang di bawah rata-rata industri, kemudian kurangnya transparansi pengupahan, dan yang terakhir adalah insentif yang tidak jelas seperti itu. Kemudian poin yang kedua ini ada work life balance yang buruk, ya seperti jam kerja berlebihan, jadwal kerja tidak fleksibel, dan juga tingkat stres yang cukup tinggi. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi organisasi ini lemah gitu ya, seperti keluhan karyawan yang tidak dilanjuti, kemudian kurangnya dialog antara manajemen dan pekerja. Itulah penyebab-penyebab utama yang menyebabkan tingginya turnover karyawan seperti itu. Oke, dampak terhadap perusahaan. Ada beberapa dampak perusahaan ya. Di antaranya adalah secara operasional ini menjadi kekurangan tenaga kerja. Kemudian produktivitas juga menurun tentunya. Kemudian biaya rekrutmen juga tinggi dan meningkat seperti pelatihan, lembur, dan kesalahan kerja lainnya. Kemudian dampak strategisnya terhadap karyawan atau terhadap perusahaan gitu ya. Ini tentunya employer branding memburuk, kemudian sulit menarik talenta baru karena secara histori ini menjadikan perusahaan menjadi kurang baik ratingnya sehingga sulit untuk mencari karyawan baru, dan yang terakhir adalah loyalitas karyawan juga menurun seperti itu. Ini merupakan dampak-dampak yang berpotensi terhadap perusahaan. Kemudian yang kelima, pencegahan masalahnya. Oke, ada beberapa alternatif yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah membangun komunikasi bipartit. Ini bisa dilakukan secara rutin ya di antara manajemen, karyawan, dan juga serikat pekerja. Kemudian adalah sistem pengupahan yang adil. Ini juga menjadi item yang sangat penting dan krusial seperti itu ya. Jadi sistem pengupahan itu harus transparan, kompetitif, dan juga berbasis kinerja. Ini bisa meningkatkan semangat dari karyawan itu sendiri seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah program kesejahteraan karyawan. Ini seperti diantaranya ada asuransi kesehatan yang bagus, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang bisa menunjang kompetensi pekerjaan, kemudian pengembangan karir yang jelas. Itu merupakan poin yang ketiga, alternatif untuk pencegahan masalah hubungan industrial. Kemudian yang terakhir adalah yaitu dengan meningkatkan work life balance.
seperti fleksibilitas waktu kerja, kemudian pengaturan shift yang sehat, dan juga program kesehatan mental. Ini merupakan item-item yang bisa dijalankan untuk menurunkan turnover dan meningkatkan kinerja perusahaan seperti itu. Kemudian peran serikat pekerja ya bisa kita lihat juga sebenarnya peran serikat pekerja di sini juga cukup penting karena ini bisa menyalurkan aspirasi atau menyampaikan keluhan dan kebutuhan pekerja dengan manajemen. Yang kedua juga menjadi mitra dialog, ini bisa membantu menciptakan komunikasi yang konstruktif tentunya. Dan yang terakhir adalah melindungi hak pekerja seperti upah yang layak, kemudian keselamatan kerja, terus dan juga kesejahteraan dari pekerja itu sendiri. Jadi ini peran-peran yang bisa dijalankan oleh serikat pekerja untuk menunjang karyawan seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, peran manajemen untuk meningkatkan atau memperbaiki dari sisi turnover, yaitu adalah yang pertama tentunya menjamin keadilan. Jadi sistem kompensasi yang jelas, terus kesempatan karir yang jelas, ini merupakan dua item yang bisa dilakukan. Kemudian membangun budaya kerja yang positif, ini juga dari sisi manajemen bisa dilakukan untuk mencegah turnover, seperti menghargai kontribusi karyawan, mendorong kolaborasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan konflik secara dini. Ini juga sangat penting karena konflik yang bisa diselesaikan dengan segera tentunya tidak akan menyita banyak waktu dan juga netral seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan engagement employee seperti itu, seperti survei kepuasan karyawan, apa yang menjadi masukan karyawan terhadap perusahaan, juga ada follow up-nya seperti itu. Kemudian juga yang paling penting di sini juga ada sistem reward and punishment yang cukup jelas seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke poin 7, pendekatan yang bisa dilakukan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, reward dan punishment ini juga harus jelas. Ini bisa memotivasi karyawan. Kemudian pelatihan seperti kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan ini juga menjadikan karyawan itu menjadi berkompetensi yang naik. Ini juga akan berdampak positif terhadap perusahaan tentunya. Kemudian fleksibilitas waktu ini bisa meningkatkan kepuasan dan komunikasi yang terbuka sehingga konflik-konflik yang terjadi ini bisa diturunkan seperti itu. Itu merupakan pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan untuk membangun hubungan industrial yang sehat dan produktif. Oke, rekomendasinya seperti ini. Ada beberapa rekomendasi. Untuk jangka pendeknya kita merekomendasikan untuk mengevaluasi sistem penggajian, survei kepuasan, dan juga forum komunikasi rutin. Kemudian jangka menengahnya ini terkait program work-life balance, olahraga, dan lain sebagainya. Ada pengembangan karir yang jelas dan juga sistem penghargaan berbasis kinerja. Kemudian jangka panjangnya ini membangun kinerja yang positif tentunya, kemudian memperkuat hubungan industrial, dan yang terakhir adalah menjadi employer of choice seperti itu. Ini tentunya program-program atau roadmap ini bertujuan untuk bisa meningkatkan kebahagiaan karyawan tentunya, retensi juga meningkat, kinerja juga membaik, dan perusahaan yang menjadi sustain atau berkelanjutan seperti itu. Kesimpulannya, tingginya turnover, yang pertama adalah tingginya turnover ini disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap penggajian dan work-life balance. Kemudian hubungan industrial yang sehat ini memerlukan kerjasama antara manajemen dan serikat pekerja. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang efektif, terus kompensasi yang adil, dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan merupakan kunci keberhasilan dalam membangun harmonisasi antara perusahaan dan karyawan. Kemudian yang terakhir adalah penerapan praktek terbaik manajemen hubungan industrial dapat meningkatkan loyalitas, kemudian produktivitas, dan juga keberlanjutan dari perusahaan itu sendiri. Jadi hubungan industrial yang harmonis adalah investasi jangka panjang tentunya untuk masa depan perusahaan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oke, itu merupakan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.